Kalau penampakan tidak cuma satu orang yang melihat, tapi penampakannya itu tak kasat mata, misal ya, dia menampakkan diri dalam wujud kuntilanak yang dilihat oleh orang-orang tertentu, bukan sekelompok besar, tapi hanya beberapa individu saja di waktu yang berbeda-beda, maka itu penampakan yang termasuk dari penampakannya al-ghaul atau as-sa'ali tadi, penyihir-penyihir dari bangsa jin ya. Dan orang yang melihat kemudian melaporkannya bukan termasuk yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, karena dia melaporkan apa yang dia lihat bukan untuk berbangga diri, tetapi karena ingin supaya dirinya terlepas dari gangguan setan tersebut. Jadi tidak ditolak persaksiannya, tidak juga dicap pendusta, itu ya. Adapun penampakan dalam wujud suara itu memang nyata dan justru lebih sering terjadi ketimbang penampakan secara fisik yang dilihat oleh mata kepala manusia. Suara itu lebih sering, baik suara klotekan, tekot, atau suara seakan-akan ada yang melempar kerikil atau pasir di atap rumah, atau suara seperti bunyi pitik ya, bunyi ayam, anak ayam. Itu juga salah satu di antara penampakan-penampakan suara ya yang terdengar oleh sebagian manusia. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Siap. Assalamualaikum. Tidak boleh dukun panggil-panggil, datangi langsung baru gentle. Saya sering bermimpi, di setiap mimpi saya selalu perut saya membesar di setiap mimpi. Di setiap mimpi perutnya selalu membesar. Kalau mimpinya itu disertai dengan seakan-akan memakan atau meminum minuman tertentu ya, atau memakan makanan tertentu, maka itu salah satu tanda, salah satu ya saya katakan tidak, bukan suatu ciri yang utama. Ini salah satu saja dari ciri-ciri orang yang kena sihir dengan media manfuh atau tiupan ya, dari jarak jauh. Maka kalau hanya konsultasi mimpi tapi tidak jelas apa yang dia lihat, cuma perut membesar saja ya, itu umum ya. Orang yang normal atau orang yang terkena sihir, keduanya bisa sama-sama bisa bermimpi demikian. Cuma yang kalau memang spesifik ke sihir, seringnya itu mimpi memakan makanan tertentu, minum minuman tertentu, dan ketika bangun tidur terdapat lebam-lebam berwarna biru, khususnya di area paha bagian dalam. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan aneh? Mukjizat, kalau Anda nabi itu mukjizat. Jangan sampai ngaku-ngaku nabi dapat mukjizat. Itu bukan mukjizat, bukan juga karomah. Itu kelebihan penyakit. Jadi harus dibuang, diruqyah, dan harus sadar bahwasanya kemampuan itu bukanlah anugerah dari Allah, melainkan kemampuan yang datang dari setan. Gitu. Ketika bertemu dengan hantu seperti yang dilakukan oleh para salafun saleh, Umar bin Khattab ketika ketemu penampakan setan diajak duel sama Umar, dihajar sama Umar, diajak duel. Kemudian Khalid bin Walid melihat penampakan sosok jin ya yang bernama Uzza, beliau langsung tebas lehernya dengan pedang. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika melihat jin yang sosoknya itu sangat kecil penampakannya ya,
Nah, kalau beliau itu memang betul-betul karomah ya, kalau beliau karena wali betulan, sahabat ya, wali jelas. Kecil sekali penampakannya itu, langsung dipukul pakai tongkatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada juga siapa ya, banyak sekali kisah-kisah yang menjelaskan bahwasanya ketika para ulama-ulama ditampakkan setan, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani ya, ketika ditampakkan setan yang berwujud cahaya putih, beliau langsung lempar setan tersebut dengan batu. Ya, maka kalau berani ambil batu, lempar itu setan. Tapi kan kita khawatir di zaman sekarang banyak anak-anak ngeprank, ternyata kita lempar itu manusia betulan ya, tapi tidak masalah, itu setan manusia juga, karena apa? Mengganggu manusia dari jalanannya. Lempar aja kalau berani, karena itu pasti kena. Itu tadi seperti yang saya bilang kajian semalam ya, yakni bisa jadi karena dicintai sama jin. Karena indikasi besar manusia yang disukai sama jin, dia mimpi bertemu dengan hewan buas, kemudian ketika bangunnya muncul lebam-lebam berwarna biru, khususnya di area paha dalam ya. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, Bapak silakan. Tidak masalah. Oh, kalau itu bisa jadi karena kekurangan enzim. Karena yang namanya jin nasab juga kadang nyerangnya langsung ke enzim juga, Pak. Rambut rontok, nyeri sendi, penyakit eksim, psoriasis, piduran. Itu didetoks pencernaannya. Memang kadang jinnya sudah pergi, tapi bekas-bekas kerusakan yang ditimbulkan ya, atau yang diperparah di organ-organ yang lemah, itu harus dikuatkan lagi dengan menggunakan herbal. Makanya dalam prinsip ruqyah tibun nabawi ini, pengobatan nabawi itu menyeluruh, tidak hanya dibacakan Quran saja, tapi juga harus dipadukan dengan beberapa pengobatan yang lainnya, baik itu bekam, kemudian pengobatan herbal atau terapi-terapi yang mendukung kepada proses penyembuhan. Wallahu a'lam bishawab. Ya betul, dari pocong. Yang meninggalnya dipocong, masa kon dari Dracula? Tidak benar. Tidak benar kalau langsung pocongnya menculat-culat, ngetokin setiap pintu rumah untuk dibuka tali pocongnya. Itu mitos saja. Itu si Mumun itu. Wah, ini pertanyaan kontroversi ini. Kalau saya secara prinsip yang diajarkan dari kecil sampai sekarang, saya mengikuti yang tidak ya bertabaruk di kuburannya orang soleh. Sedangkan kalau antum misalnya mau dengan pendapat yang diajarkan, bukan urusan saya. Karena bertanyanya ke saya, maka saya jawab sesuai prinsip saya. Itu tidak dibolehkan. Ya, yang tersinggung biar tersinggung. Karena saya nggak niat menyinggung, saya hanya niat menjawab pertanyaan. Udah, oke. Kita tutup pembahasan pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk sekedar pemberitahuan bagi jamaah yang mau ikut di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto, karena hari ini ada Car Free Day, maka nanti lewatnya mana Mas Jatuh? Lewat perapatan Omnia ya.
Ya, nanti bilang saja mau ikut ruqyah gitu. Karena bisa dijaga. Baik, terima kasih. Arsadani Allah yakum. Mohon maaf kalau ada salah kata dan sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.